Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali pada malam hari ini untuk kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru. Kalau tadi pagi kita merenungkan dari kitab Perjanjian Lama sesuai dengan pembacaan Alkitab tahunan dari kitab Nehemia pasal 1 sampai 3. Nah, maka pada malam hari ini kita akan merenungkan bersama-sama dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 25 sampai 47. Tapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersama-sama bersatu dalam doa. Puji syukur kepadamu Tuhan, kami naikkan kepada Tuhan buat waktu ini yang Tuhan beri lagi kembali ke kami bersama-sama pada malam hari ini Tuhan. Malam hari ini kami akan merenungkan bagian kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yang ada, mari Tuhan tolong kami semua, hamba-Mu dan juga seluruh umat-Mu, bahkan mereka yang ikut menyaksikan pada saat ini Tuhan. Tolong semuanya, urapi untuk kami boleh mengerti firman-Mu, mengerti kebenaran-Mu, mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami serahkan jamin dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita akan melihat bersama-sama dan kita akan merenungkan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25 sampai 47. Kita tahu pada bagian ini adalah dari Kisah Rasul pasal yang kedua ini menceritakan tentang hari Pentakosta, hari ke-50, hari pencurahan Roh Kudus ya, di kamar loteng Yerusalem. Sebelum pencurahan hari Pentakosta terjadi, maka kita belajar dari firman Tuhan bahwa sesudah Yesus selama 40 hari bangkit dari kematian ya, dan menampakkan diri kepada para murid berulang-ulang kata firman Tuhan, dan juga melakukan pelayanan penguatan, pemulihan, komitmen kepada para murid dan juga kepada Petrus dan teman-temannya. Maka berikutnya dia berpesan kepada mereka untuk jangan meninggalkan Yerusalem ya, untuk jangan meninggalkan Yerusalem karena mereka akan dibaptis ya, Roh Kudus yang dijanjikan akan datang dan membaptis kehidupan mereka. Dan betul di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua kita mendapati bahwa pada hari Pentakosta banyak orang berkumpul pada saat itu, dan para murid yang sudah berkumpul maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan berikutnya pada ayat-ayat berikutnya dari ayat 14 sampai seterusnya, Petrus berdiri dan mulai berkhotbah ya kepada orang-orang yang ada pada saat itu, kepada mereka yang berkumpul pada saat itu di Yerusalem. Ya, saudaraku, kalau kita lihat dan kita kilas balik Petrus, maka kita mendapati dari firman Tuhan bahwa Petrus ini adalah seorang murid Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengalami kegagalan ya dalam pengiringan dia kepada Tuhan. Seorang yang begitu menggebu-gebu ya ketika mengetahui bahwa Yesus berjalan di atas air, maka dia dengan segera, kalau benar itu Engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan ke sana. Maka Yesus mengatakan datang, dan Petrus berjalan di atas air. Demikian juga pada menjelang penyaliban Yesus ditangkap, Yesus berkata kepada mereka bahwa malam hari ini kamu semua akan tergoncang imanmu ya. Tapi Petrus sekali-sekali berkata bahwa sekalipun mereka tergoncang, aku sekali-sekali tidak akan tergoncang. Tapi apa yang saya katakan, aku berkata kepadamu Petrus, malam hari ini sebelum ayam berkokok, sesungguhnya engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Tapi Petrus yang berkata bahwa tidak ya. Tapi betul saja ketika Yesus ditangkap, maka memang Petrus mengikuti Yesus ya. Selanjutnya kita melihat bahwa Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali ya. Dan sesudah itu ayam berkokok dan dia menyesal dan menangis ya. Dan sesudah itu kita lihat sesudah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka kitab menjelaskan kepada kita dalam Injil Yohanes mengatakan, dan kita juga baca laporan firman Tuhan bahwa Petrus ini ingin kembali kepada pekerjaan yang semula, menjadi seorang penjala ikan. Di Injil Yohanes pasal 21 mengatakan di situ bahwa aku pergi untuk menangkap ikan, dan murid-murid juga yang lain mengikutinya ya. Jadi seolah-olah bahwa dia ingin meninggalkan panggilannya ya, untuk menjadi seorang penjala manusia, dan berikutnya meninggalkan karena merasa gagal
dengan pengiringannya, ya, dengan komitmennya kepada Kristus, kepada Yesus, ya. Dan pada saat itu Yesus hadir, ya, bagi Petrus dan mulai memulihkan Petrus, ya, memulihkan kembali komitmennya, memulihkan kembali bahwa ada tugas yang diberikan, yang akan dipercayakan kepada Petrus untuk menjadi seorang penjala manusia. Dan setelah pelayanan pemulihan tersebut, berikutnya Yesus berpesan kepada murid-muridnya, ya, para rasul, ya, yang akan melanjutkan pelayanan, bahwa jangan tinggalkan Yerusalem, ya, nantikan janji Bapa. Dan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, maka turunlah, kata firman Tuhan, seperti tiupan angin yang bertiup kencang, dan Roh Kudus dicurahkan atas setiap kehidupan mereka. Nah sekarang, Bapak terkasih, setelah Petrus dipulihkan oleh Tuhan dan Roh Kudus menyertai, Roh Kudus datang memenuhi kehidupan mereka, sebagaimana janji Bapa, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan pada saat itu ketika mereka dipenuhi dan mulai berbahasa dalam bahasa-bahasa yang lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka, maka orang-orang yang ada pada saat itu, yang ada di Yerusalem pada saat itu, mereka mulai terheran-heran, kok orang-orang ini, para murid ini, para rasul ini bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang asing, bahasa-bahasa kita, ya, bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Lalu mereka terheran-heran, apa gerangan yang terjadi kepada mereka, apa sesungguhnya yang terjadi kepada mereka. Bahkan sampai akhirnya mereka yang antara itu dikatakan firman Tuhan, tetapi ada yang menyindir, orang lain menyindir bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis, ya. Jadi mereka sedang mabuk, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dan pada saat itulah, kata firman Tuhan, Petrus berdiri bangkit untuk berkhotbah, ya, dan menyampaikan, ya. Dia mulai mengatakan bahwa orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kalian kira, tapi itulah sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan seterusnya. Jadi Petrus berkhotbah, ya, Petrus menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi kepada mereka, ya. Kalau kita kasih, dan akhirnya kalau kita melihat terus, kita mengatakan kepada kita, ketika Petrus ini berkhotbah dan orang-orang yang mendengar, pada saat itu kata firman Tuhan, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan saudara yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, ya. Dan orang yang menerima, ya, yang memberi diri pada saat itu untuk menerima keselamatan, itu kata firman Tuhan, jumlah mereka adalah 3.000 orang, 3.000 jiwa. Coba kita pikir, coba kita bayangkan bagaimana dengan suara yang tegas atau ketegasan dari seorang Petrus yang telah diubahkan, yang telah ditransformasi, ya, hidupnya, yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia bisa menyampaikan suara kebenaran firman Tuhan di hadapan 3.000 orang, bahkan mungkin saja bisa lebih, karena kata firman Tuhan di sini mengatakan bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, itu mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, ya. Jadi ada 3.000 orang, ya. Bagaimana mungkin, ya, pada saat itu dengan situasi yang begitu terbatas dan juga dengan suara yang begitu terbatas tentunya, tetapi khotbahnya bisa didengar, ya. Pesan firman Tuhan bisa dengan jelas terdengar oleh orang-orang, dan pada saat itu mereka merespon. Karena kata firman Tuhan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Hati orang banyak ini, 3.000 orang ini yang memberi diri dibaptis, ya. Jadi dengan ketegasan atau dengan kejelasan bahasa yang disampaikan, dan tentunya kita meyakini, ya, berdasarkan firman Tuhan ini, bahwa ini semata-mata ini terjadi oleh karena apa? Karya Roh Kudus yang menolong, yang memampukan Petrus, sehingga dia bisa berkhotbah dengan jelas, dengan tegas, bahkan bahasanya, khotbahnya bisa dapat didengar
oleh orang banyak pada saat itu. Ya, orang yang begitu banyak jumlahnya. Ya, pada saat ini kalau mungkin kita bandingkan, kalau orang berkhotbah, ya, mungkin dalam kapasitas yang 50 orang atau 100 orang, ya masih bisa didengar dengan jelas. Itu pun sudah harus pakai, ya, pengeras suara, ya, pakai mikrofon untuk bisa didengar oleh orang banyak. Ini bagaimana dengan 3.000 orang pada saat itu, pada masa itu? Ya, jadi di sini dengan jelas kita melihat bahwa inilah karya Tuhan, karya Roh Kudus. Ya, bagi seorang yang bernama Petrus, seorang yang telah diubahkan, seorang yang telah dipulihkan, seorang yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus, seorang yang telah dibaptis oleh Roh Kudus dan memampukan dia, menolong dia, sehingga apa pesan firman Tuhan yang disampaikan dengan jelas didengar dan diterima, ya. Bahkan mereka mengambil satu respon, ya, merespon terhadap firman Tuhan, terhadap apa yang disampaikan oleh Petrus pada saat itu, ya. Sehingga mereka berdiri, mereka dibaptis, ya. Berarti yang mendengar, yang menyampaikan firman Tuhan harus dengan suara yang tegas, ya, dan dengan pertolongan Roh Kudus, supaya orang yang mendengarnya itu bisa merespon, bisa mendengar dengan jelas isi firman Tuhan, berita firman Tuhan, ya, tentang apa yang menjadi mau Tuhan. Dan sini kita mendapati bahwa oleh karena Petrus dan teman-temannya ini yang telah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ya, Roh Kudus itu memampukan mereka. Seorang yang tadinya dalam penjara, seorang yang kata firman Tuhan bahwa seorang yang tidak terpelajar, seorang yang tadinya Simon bulu yang terkulai menjadi batu karang yang teguh, seorang yang boleh katakan menggebu-gebu, ya, seorang yang boleh katakan lalu menggebu-gebu, ya, dan ketika pernah mengalami kegagalan, tapi ketika dia dipulihkan, hidupnya dipulihkan, komitmennya dipulihkan, ya, kasihnya dipulihkan, maka dia mengerti dengan jelas sekarang apa panggilan Tuhan bagi kehidupannya. Dan ketika pada hari Pentakosta Roh Kudus datang memenuhi mereka, memenuhi Petrus dan teman-teman, dan oleh pertolongan Roh Kudus memampukan sehingga apa yang disampaikan oleh Petrus didengar dengan jelas oleh mereka yang berkumpul pada saat itu di Yerusalem, ya, oleh mereka, sehingga mereka memberikan respon terhadap firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka oleh pertolongan Roh Kudus, dan mereka boleh menerima Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh bertobat, ya. Mereka, kata firman Tuhan di situ, bertobatlah dan hendaklah. Dan kata firman Tuhan, pada hari itu jumlah mereka yang bertambah kira-kira 3.000 jiwa, ya. Jadi firman Tuhan memberikan arahan kepada mereka oleh pertolongan Roh Kudus, dan mereka memberikan satu keputusan yang jelas. Jadi Roh Kudus menolong mereka. Roh Kudus mentransformasi Petrus menjadi seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saat ini saudaraku, dimanapun kita berada, ini dalam momen juga kita sedang merayakan, ya, hari ketuanan Roh Kudus, ya. Roh Kudus juga ada pada hari Pentakosta. Mungkin kita yang pada hari ini merasa bahwa saya adalah seorang yang tidak ada harapan, ya, yang tidak berharga di mata dunia ini, ya, yang mungkin pernah gagal, yang mungkin pernah menyakiti hati Tuhan, ya. Tapi saudara ingat baik-baik, ketika Tuhan datang kepada kita, ya, Tuhan datang kepada kehidupan kita, Dia mau dan Dia berkata kepada kehidupan kita, jangan pernah merasa diri bahwa engkau tidak bisa, engkau tidak mampu, karena apa yang bodoh menurut dunia itu dipilih Allah untuk melakukan apa yang hebat, apa yang tidak berharga, apa yang tidak terpandang, ya, apa yang tidak mungkin, ya, bisa dipilih Tuhan untuk melakukan hal-hal yang ajaib, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus. Sehingga bagi setiap kehidupan kita, jangan pernah merasa, jangan pernah berkata bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya telah mengalami kegagalan, ya, saya telah pernah mengalami kegagalan di waktu yang lalu. Tetapi pada hari yang Tuhan datang kepada setiap kehidupan kita, sebagaimana kita belajar juga pada renungan tadi pagi, bahwa ketika orang Israel itu kembali ke Yerusalem, ya, maka ada satu kunci yang kita bisa pelajari dari Tuhan, pemulihan rohani sebagai kunci pemulihan mereka sebagai bangsa. Dan itu sebabnya Nehemia datang dan dia berseru kepada Tuhan, memohon, mengaku supaya bangsa umat Israel yang kembali, mereka bisa
dipulihkan oleh Tuhan. Ya, dosa mereka diampuni oleh Tuhan dengan ada seorang yang berseru kepada Tuhan, memperbaiki mesbah mereka, ya, memperbaiki hidup rohani mereka, supaya mereka bisa mengalami kemudian jangan dalam keadaan yang tercela, jangan dalam keadaan yang terhina. Karena apa? Rohani mereka tidak dipulihkan. Dan Nehemia tahu dengan persis bahwa kunci itu adalah kunci secara rohani yang harus mengalami pemulihan. Dan pada saat malam hari ini juga, pada hari ini juga, firman Tuhan datang lagi meneguhkan kepada kehidupan kita. Manakala kita yang pernah gagal, mungkin kita yang pernah merasa bahwa saya tidak mampu, saya pernah gagal, saya pernah menyakiti hati Tuhan, nah seterusnya. Dan pada malam hari, selama masih ada kesempatan bagi Tuhan, Yesus datang dan mau memulihkan kasih kita, komitmen kita, dan supaya kita bisa tahu bahwa Tuhan ada panggilan Tuhan bagi kehidupan kita untuk mengerjakan pekerjaannya dimanapun kita berada, dalam setiap bidang, supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, segala keterbatasan kita akan ditolong oleh Kudus. Intervensi kuasa Roh Kudus di dalamnya memampukan kita, sehingga apa yang kita sampaikan, firman Tuhan yang kita sampaikan oleh pertolongan Roh Kudus, orang-orang bisa mendengar dan mereka bisa mengambil sebuah respon yang positif, menyambut terhadap setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam segala keterbatasan kita ada intervensi Tuhan di sana. Asalkan kita mau seperti bejana yang dipakai oleh Tuhan menjadi Allah bagi nama, khususnya pada hari-hari terakhir ini, pada masa-masa ini, ya, pada waktu-waktu ini, Roh Kudus akan terus menolong kehidupan kita. Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi setiap kehidupan kita. Melalui kehidupan kita, banyak orang boleh datang dan percaya kepada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Buka hati saudara, berikan hatimu kepada Tuhan. Jangan pernah merasa saya pernah gagal. Jangan terus tinggal dalam keadaan demikian. Jangan terus tinggal dalam keadaan yang saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak ada harapan, saya tidak ada masa depan. Tidak. Tuhan punya rancangan yang indah bagi kehidupan kita. Sebagaimana nasihat Rasul Paulus kepada seorang muda yang bernama Timotius, dia punya kelemahan. Ya, dia kadang merasa tidak percaya diri. Itulah sebabnya Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Artinya apa? Jangan engkau merasa rendah diri dengan tidak percaya diri dengan hidupmu. Tuhan berikan kepadamu bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan damai sejahtera. Ya, engkau seorang muda, ada tugas, ada panggilan, ya, ada tanggung jawab yang diberikan kepadamu untuk melayani dan menggembalakan yang ada di kota Efesus. Laksanakan, itu adalah tugas, itu adalah perintah daripada Tuhan. Kerjakan, dan Roh Kudus akan memampukan hidupmu. Setiap kita juga pada malam ini, saya percaya dimanapun kita berada, ada panggilan Tuhan, ada tugas Tuhan bagi kehidupan kita. Dalam ketidakmampuan kita, Roh Kudus datang dan memampukan kehidupan saudara. Dan dengan Roh Kudus datang dan memampukan kehidupan kita, apa bahasa yang kita sampaikan, apa pesan firman Tuhan, apa yang harus kita jalankan, Roh Kudus akan bantu kita, sehingga pesan firman Tuhan itu diterima dengan jelas dan banyak orang boleh mengalami pertolongan dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya pada malam hari. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami syukur kepadamu Tuhan, terima kasih. Pada malam hari ini kami kembali merenungkan bagian firman-Mu ya Tuhan. Apa kami belajar bahwa kami, ya Tuhan, sesungguhnya hidup ini sungguh berharga di hadapan Tuhan. Bahwa apa yang bodoh, apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk ya Tuhan, Bapa, memalukan orang-orang beriman. Bapa, supaya kami tidak ada seorang pun yang merasa bahwa kami pernah gagal, kami tidak bisa, kami tidak mampu ya Tuhan. Tapi Engkau datang ya Tuhan dan memulihkan kehidupan rohani kami, mentransformasi kehidupan kami. Bahkan Roh Kudus yang dicurahkan, yang dimeteraikan dalam kehidupan kami. Dan manakala Roh Kudus semua di kehidupan kami, ini akan memampukan kami ya Tuhan, sehingga ya Tuhan pesan firman Tuhan bahkan dalam seluruh aspek kehidupan kami, di mana saja kami berada ya Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan melalui kehidupan kami dapat diterima dengan jelas ya Tuhan oleh orang-orang yang ada sekitar kami ya Tuhan, sehingga mereka boleh merespon terhadap kebenaran ya Tuhan, keselamatan terjadi. Tuhan, pakai seluruh kehidupan umat-Mu, anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Tuhan di waktu-waktu sekarang. Terima kasih berkat seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kami syukur pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya pada malam hari ini, dan tetap maju bersama dengan Tuhan. Haleluya.